Dilanjut acara selanjutnya Maidatul Hasanah yang akan dipimpin oleh beliau Al-Habib Abu Bakar bin Farid Al-Mutahhar. Kepada beliau kami persilahkan. Shallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. أما بعد. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, para masyayikh, para kiai, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa pula juga grup hadrah Ahbabur Rasul. Begitu juga para hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka semuanya di dalam ketaatan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kekuatan kepada mereka di dalam hati mereka untuk senantiasa selalu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membahagiakan daripada kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pada saat ini kita memperingati harlah apa ini? Harlah Ibnu. Sama yang kedua apa? Habibur Rasul. Ini ulang tahun. Kita memperingati harlah Ibnu dan juga Habibur Rasul, yang mana ini membuat hati saya bahagia pada malam hari ini. Dan tentunya lebih khusus membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman ini itu setiap ada acara, baik acara pernikahan, acara khitanan, acara lahiran, acara pindah rumah, ya bahkan mungkin kalau acara mantu misalkan, semua acara itu selalu diisi dengan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang dimana di dalamnya itu terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengundang biduan, dangdutan, campur aduk dan lain sebagainya daripada hal-hal yang menarik daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billahi min dzalik. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita memiliki cara sendiri dari Nabi Muhammad SAW membaca sholawat, membaca maulid dalam acara ini, acara harlah ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad SAW, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Karena acara maulid dan acara sholawat itu adalah adalah sesuatu yang paling tepat dan paling layak untuk setiap acara. Mau acara pernikahan,
acara khitanan, acara apapun cocok dan layak kalau diisi dengan maulid dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya membuat hati kita senang, bahagia dengan mendengar sholawat, membaca sholawat, akan tapi juga yang kedua membahagiakan Nabi besar Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan berkat acara ini seluruh di kota Demak ini berubah, semua acaranya adalah acara maulid, acara sholawatan. Nah, di sini kita ada ahbabur rasul ya, yang bisa membuat bahagia hati kita dan menarik daripada keridhaan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada zaman ini seperti yang kita ketahui luar biasa, zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan, penuh dengan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi pada zaman ini, zaman akhir ini. Sehingga kita memerlukan benteng yang sangat kuat. Kita perlu bangkit, memerlukan kebangkitan. Karena sesuai juga kita pada malam hari ini juga memperingati Hari Lahir Ibnu dari NU yang Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama. Sehingga ada 4 hal yang membuat diri kita ini pada zaman ini itu bangkit dari setiap keadaan yang baik. Apa saja itu? Yang pertama adalah istiqomah dalam setiap amal ibadah. Istiqomah ini sangat penting. Rasulullah bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qall. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Karena hawa nafsu, manusia itu diciptakan sama Allah, diberikan akal sama hawa nafsu. Akal ini untuk menyeimbangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu memerintahkan keburukan. Dari hawa nafsu itulah muncul jenuh, muncul sumpek, muncul malas, itu dari hawa nafsu. Namun akal ini yang menyeimbangi itu semuanya. Watak daripada manusia itu ketika dia melakukan amal ibadah dan over di dalam melaksanakannya, mungkin tidak bertahan sehari 2 hari terus berhenti. Ini kurang baik. Walaupun dia lakukan misalkan sholat 1000 rakaat terus itu berhenti setelah itu. Daripada orang yang melakukan amal ibadah sedikit tapi istiqomah. Sedikit tapi istiqomah. Sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari, istiqomah. Itu amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia melakukan amal ibadah dengan jumlah yang besar tapi tidak istiqomah. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya yang dipilih sama Allah adalah istiqomahnya, bukan keramatnya. Karena kadang-kadang itu orang zaman sekarang itu yang diikuti, yang digandoli itu adalah yang punya keramat. Kalau bisa terbang ya diikuti, melakukan hal-hal aneh diikuti. Oh ini wali, punya keramat ini. Padahal tidak. Hakikatnya wali, hakikatnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomahnya. Karena kalau masalah keramat, para jin-jin, para dukun bisa. Tapi istiqomah hanya dimiliki oleh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita ini pada malam hari ini, kita harus bertekad mulai saat ini untuk melakukan amal ibadah yang kita mampu untuk melakukannya secara istiqomah. Untuk melakukannya secara istiqomah. Ya seperti acara pada malam hari ini, mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah istiqomah, insya Allah.
Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sangu yang pertama atau benteng yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Persatuan inilah yang sekarang ini sudah tidak ada. Sehingga manusia itu satu sama lain saling membenci padahal sama-sama beriman. Tidak seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat luar biasa saling mencintai satu sama lain, bahkan mereka lebih mencintai saudaranya yang muslim daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Sampai seperti itu. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu terjadi. Sayyidina Ikrimah itu dia adalah anaknya Abu Jahal. Kita tahu siapa Abu Jahal itu. Orang yang di masa hidupnya selalu mengganggu Nabi Muhammad SAW. Selalu memerangi Nabi Muhammad SAW. Tapi anaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam wa ahsan fi islamih. Menjadi baik di dalam Islamnya, hatinya begitu dekat, begitu cinta, begitu rindu dengan Nabi Muhammad SAW, sampai ketika beliau masuk Islam itu, padahal sebelumnya ikut perang sama bapaknya, memerangi umat muslim, tapi bagaimana, begitulah Allah. Begitu mudahnya bagi Allah untuk membolak-balikkan hati. Yang awalnya adalah orang yang paling memusuhi Nabi bisa menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai kalau baca Al-Quran itu Sayyidina Ikrimah itu sampai menangis. Baca sedikit menangis. Hubungan dengan Al-Quran luar biasa. Dikisahkan salah satu peperangan. Ketika selesai perang itu Sayyidina Ikrimah itu kehausan yang luar biasa. Kehausan yang luar biasa yang sudah istilahnya sudah mendekati kematian. Akhirnya karena banyak daripada para sahabat yang luka parah dan kehausan, diantaranya Sayyidina Ikrimah. Akhirnya kemudian para sahabat Nabi yang lainnya berusaha untuk mengambil air untuk memberikan kepada Sayyidina Ikrimah. Diberikan kepada Sayyidina Ikrimah. Sayyidina Ikrimah melihat temannya yang ada di sebelahnya dalam keadaan luka dan kehausan. Dan mengatakan kepada orang yang memberikan minum, itu saudara saya itu, teman saya itu yang di sebelah saya ini mungkin lebih haus dari saya. Mungkin lebih membutuhkan dari saya. Kasih kepada orang itu. Dikasih kepada orang yang kedua yang ada di sebelahnya itu. Ketika diberikan, orang yang kedua ini melihat sebelahnya. Saya mengatakan kepada yang memberikan minum, itu yang ada di sebelah saya itu mungkin lebih haus dari saya. Mungkin lebih membutuhkan dari saya. Coba kamu berikan kepada orang itu. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Dikasih ke orang yang ketiga, terus seperti itu sampai balik lagi ke Sayyidina Ikrimah. Lihat bagaimana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an mengenai sifatnya mereka itu selalu mementingkan orang lain walaupun dirinya mereka membutuhkan. Hakata begitulah orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, bersatu. Al-mu'minil mu'min kal bunyan, orang yang beriman itu seperti bangunan satu. Kokoh. Kal jasad, dalam riwayat lain kal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad kal humma was sahar. Seperti satu tubuh, kalau satu anggota sakit yang lain ikut sakit. Begitu yang harus kita rasakan dalam hati kita kepada saudara kita yang beriman.
saling bersatu, saling menyayangi, saling memperhatikan satu sama lain. Itulah salah satu hal yang membuat rahmat Allah turun kepada kita. Yang membuat rahmat Allah turun kepada kita dan ampunan Allah turun kepada kita. Dengan apa? Persatuan, dengan persatuan. Nah, di zaman sekarang ini orang merasa nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak memperhatikan orang yang lain. Ketika saudaranya itu mendapatkan musibah, tidak terketuk hatinya. Nah, ini bukan mukmin sejati ini. Orang yang beriman, orang yang hatinya itu benar-benar beriman, dia memiliki perhatian dan kasih sayang dengan saudaranya. Memiliki perhatian dan kasih sayang dengan saudaranya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitulah bagaimana sikap dan sifat daripada sahabat Nabi yang harus kita contoh. Yang harus kita contoh sebagai orang yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu bukannya presiden. Mungkin zaman sekarang ini, saat-saat ini banyak orang ribut masalah pemilu. Justru yang harus diperhatikan adalah kepemimpinan kamu bagaimana. Itu yang lebih utama. Kamu adalah seorang laki-laki yang memiliki istri, kamu adalah imam bagi istri kamu. Amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggung jawab kepada istrinya. Kamu punya anak, kamu adalah imam untuk anak kamu. Kamu masih sendiri, kamu adalah pemimpin untuk diri kamu sendiri. Setiap manusia itu adalah pemimpin. Semuanya adalah pemimpin, baik untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diperhatikan ini. Yang punya istri dididik dengan baik, yang punya anak dididik dengan baik, khususnya di zaman sekarang ini. Hati-hati. Jangan kalian sangka bahwa apa yang dilakukan istri kalian, anak-anak kalian itu sendiri. Amalnya sendiri nanti di akhirat. Justru itu akan gantung dengan kalian. Allah sampai berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Hati-hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sebutkan dalam hadis bahwa seseorang itu ada seseorang laki-laki yang setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal berapa langkah masuk ke dalam surga, ada orang di belakangnya mencegah. Ya Allah, kurang beberapa langkah masuk surga ini. Dicegah sama ada orang di belakangnya mencegah orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Orang tersebut mengatakan, ya Allah, jangan masukkan orang dolim ini ke dalam surga. Jangan biarkan orang dolim ini masuk ke dalam surga. Ketika orang itu menoleh ke belakang, ternyata siapa? Ternyata istrinya. Ternyata siapa? Ternyata anaknya. Seseorang yang sangat dicintai di dunia, seseorang yang di dunia dipanggil dengan sebutan sayang, dengan sebutan ayah, di akhirat dipanggil dengan sebutan zalim. Wahai orang yang zalim. Maka Allah mengatakan, kenapa? Apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga kamu mencegah orang tersebut untuk masuk ke dalam surga? Dia adalah ayahku dan tidak pernah mengajarkan aku agama. Tidak pernah mendidikku dengan pendidikan yang baik. Sehingga aku celaka karena sebab ayahku ini.
Akhirnya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak melakukan amanat yang Allah berikan kepadanya. Ini tanggung jawab. Bahwa disebutkan oleh ulama negara atau daerah itu bisa menjadi makmur itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Ketika keluarga itu baik, dididik dengan baik sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW, maka daerah itu akan menjadi makmur, menjadi tentram. Semuanya dimulai dari situ. Dan pendidikan yang baik adalah pendidikan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Mohon maaf ini sebelumnya. Banyak sekarang itu orang tua ini lebih memikirkan anaknya untuk sekolah yang terfavorit, untuk bisa masuk ke dalam universitas yang terfavorit dan lain sebagainya sampai ke luar negeri, tapi tidak memperhatikan pendidikannya, tidak memperhatikan akhlaknya. Yang penting mendapatkan gelar, yang penting bisa mendapatkan uang, tapi hatinya tidak ada isinya. Nah, ini hati-hati. Makanya perlu dengan pendidikan agama itu. Perlu pendidikan agama. Sehingga seorang itu bisa memiliki akhlak yang mulia karena yang dipandang oleh Allah bukan ijazah kita, bukan gelar kita, tapi hati. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga hal inilah yang bisa menjadi benteng bagi kita di zaman saat ini, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan. Di antaranya ini kita pegang benar-benar tiga hal ini sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya setan itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu dia enggak khawatir, dia enggak takut ketika ada orang-orang itu yang murtad keluar dari Islam. Tapi yang ditakutkan oleh setan adalah persatuan tadi. Persatuan antara orang yang beriman. Itu yang dikhawatirkan oleh asy-syaitan. Dan disebutkan dalam hadis, inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab illa fi tahrish bainahum. Setan itu dia sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan sholat. Dia sudah putus asa. Semua cara sudah dilakukan supaya orang-orang yang beriman itu menyembahnya, enggak bisa. Tapi hanya satu cara yang bisa dia lakukan, yang bisa dilakukan oleh setan untuk supaya menyesatkan mereka adalah at-tahrish, memperpecah di antara mereka satu sama lain. Itu tugasnya setan seperti itu. Sehingga setan tidak khawatir. Maka terkadang orang itu kalau saling membenci satu sama lain, saling menggunjing orang saudaranya yang beriman, nah, berarti sudah masuk di dalam jebakannya setan, sudah diprank sama setan ini berarti. Sudah dijebak sama setan ini. Makanya perlu tadi hati. Perlu hati yang bersih. Bahkan yang lebih mengherankan dari itu adalah terkadang setan itu menyesal ketika berhasil menyesatkan orang yang beriman. Loh kok bisa menyesal? Sebabnya karena orang yang berhasil disesatkan sama setan itu setelah dia melakukan perbuatan maksiat karena setan, dia bertaubat kepada Allah, kemudian melakukan ibadah yang lebih sempurna daripada ibadah yang dilakukan sebelum disesatkan sama setan. Dari situlah setan itu menyesal. Begitulah yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Mereka orang-orang yang mulia ini, adalah orang-orang yang sudah sampai derajat al-yakin.
sudah puncak, karena iman itu bisa bertambah dan berkurang ketika sudah penuh full imannya, masuk ke derajat al-yakin. Ketika disesatkan oleh setan, dia akan terus semangat bahkan lebih sempurna dalam melakukan ibadah. Karena sebab itulah setan itu menyesal untuk menyesatkan orang tersebut. Sampai seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari fitnah akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik dari acara ini atau acara yang lainnya, bisa membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang kita harapkan sebagai orang yang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya itu lebih layak, lebih berhak untuk dicari keridhaannya daripada yang lainnya. Maka mudah-mudahan berkat majelis ini, berkat salawat yang kita lantunkan, berkat pembacaan maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Tangan kita yang penuh dengan dosa, tubuh kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kotoran, mudah-mudahan berkat majelis ini, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hapus semuanya, Allah hilangkan semuanya, diganti dengan kebaikan-kebaikan, diganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita yang memiliki hajat, mudah-mudahan berkat majelis ini Allah kabulkan hajatnya, hajat dunia, hajat ukhra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, didampingi oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ayo bareng-bareng kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.